kali ini resepnya itu adalah bikin tempe lagi ya, bikin tempe. Cuma kali ini yang dengan kedelai yang dikupas, dan juga ada variasi, saya tambahkan kacang hitam pada tempenya. Untuk jumlah kacang hitam dan perbandingannya itu bebas ya, tapi resep saya adalah 2:1. Nah, ini hasilnya. Tempenya bagus, cantik, padat, wangi juga. Seperti halnya tempe, ini rasanya enak. Yang ada campuran kacang hitamnya ini menurut saya paling enak. Selain yang kedelai biasa ya. Kalau kalian ingin menyaksikan, ingin tahu resepnya gimana, cara bikinnya gimana, ini saya jelaskan semuanya. Ikuti terus ya videonya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel saya. Terima kasih teman-teman. Yuk kita ke dapur, kita saksikan bagaimana cara bikin tempe. Ini adalah kedelai ya, yang direndam semalaman. 2 cup kedelai direndam semalaman, dan ini 1 cup kacang hitam ya, black bean. Ini direndam semalaman juga. Nah, sekarang kita akan bikin tempe ini dicampur ya, tapi sebelumnya kali ini saya akan ajarkan ini dikupas. Kedelainya dikupas. Kalau black bean-nya atau kacang hitamnya nggak perlu dikupas ya. Jadi udah biar gini, nanti disaring, dimasak. Nah, sekarang kita akan kupas ini dulu ya. Untuk mencuci kedelai itu nggak ada jalan lain. Kalau saya ya itu pakai tangan. Jadi airnya cukup banyak seperti ini, kita remas-remas. Nah, ini kita matikan, cukup. Nah, ini kita remas-remas sampai semuanya kelihatan ya, terlepas. Jadi sampai kulitnya itu nanti mengambang. Nah, ini saya akan lakukan seperti ini terus ya. Dan kita lihat kalau sudah selesai nanti, sampai pada saat kulitnya sudah terkupas semua. Nah, ini setelah beberapa kali diganti ya airnya ya, kelihatan kan kulitnya. Ini yang butek-butek ini airnya. Ini saya akan terus diganti airnya. Memang bikin tempe itu makan banyak air ya. Nah, kita lihat. Nah, ini boleh dibilang hampir semuanya udah terkupas. Jangan khawatir ingin seluruhnya harus 100%, enggak apa-apa. Andai kata masih ada sedikit-sedikit yang belum 1 atau 2 yang belum terkupas, itu nggak menjadi masalah. Paling tidak 98% lah terkupas. Nah, seperti ini. Lanjutkan mencuci sampai airnya jernih ya. Nah, ini airnya menurut saya udah cukup bening ya. Jelas nggak? Kelihatan nggak? Coba. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita akan cuci yang kacang hitam. Oke.
kacang hitamnya kita bilas. Ini sudah mekar ya, gede-gede, dari yang awal kecil-kecil. Nah, sekarang cukup kita bilas saja, nggak perlu dikupas. Sekarang saatnya kita masak kacangnya. Ini akan saya masak menggunakan pressure cooker. Kalau kalian punya pressure cooker, pakai pressure cooker karena itu cuma 12 menit ya. Kalau kalian menggunakan kompor itu bisa, tapi harus dibiarkan mendidih selama 45 menit. Jadi banyak sekali ya bedanya ya. Dan di tempat saya karena pakai listrik itu jadi mahal sekali ongkosnya. Jadi saya akan menggunakan pressure cooker. Di sini ini airnya cukup menutupi permukaan, jangan terlalu banyak karena nanti akan sangat lama melepaskan tekanannya. Jangan lupa diberi cuka. Berapa banyak? Kayaknya kalau sebetulnya resepnya adalah kalau takarannya 4 cup seperti ini, cukanya sekitar 2 sendok makan. Tapi kembali saya selalu kira-kira, karena tidak menjadi masalah ya. Udah. Nah, sekarang kita mulai masak 12 menit. Nah, ini udah selesai. Ini tadi saya tinggal pergi, jadi ini sudah selesai cukup lama ya. Masih panas sih. Nah, sekarang kita tuang ke saringan. Kita tunggu dingin sebelum bisa diberi ragi. Nah, ini kita biarkan sampai benar-benar tiris dan dingin ya. Kalau dia sudah dingin dan tiris, agak kering, kita pindahkan ke mangkuk besar untuk diberi ragi. Nah, ini kedelai dan kacang hitamnya sudah dingin, juga sudah agak kering ya. Bukan kering sekali sih, masih tapi dingin dan tidak basah ya. Jadi di sini ada 2 pilihan, bisa langsung dikasih ragi. Saya biasanya akan saya kasih ragi sekitar 1 sendok makan. Sebetulnya kalau menurut resep yang baku itu 4 cup kacang seperti ini hanya butuh setengah sendok makan. Tapi karena saya bikin raginya sendiri dan saya pengen yakin pasti jadi, saya kasih 1 sendok makan. Jadi pilihan terserah kalian ya. Kalau kalian merasa bahwa aku punya ragi bagus kok, baru, ya udah kasih aja setengah sendok. Tapi kalau kalian mau ikut seperti saya agak exaggerating orangnya, jadi agak berlebihan ya. Saya tahu, cuman I can't help ya. Nah, kemudian biasanya saya kasih sekitar 1 sendok makan tepung beras. Itu opsional. Itu saya kasih 1 sendok makan tepung beras supaya lebih kering. Karena kalau basah itu lebih gampang berjamur. Tapi itu opsional ya. Enggak pun juga bisa jadi. Nah, sekarang ini saya akan kasih 1 sendok makan tepung beras biasa.
Kita aduk rata. Untuk kalian yang mau buat jualan, nanti waktu dimasukkan ke kantong plastik ditimbang ya. Kalau saya nggak saya timbang karena ini bukan buat jualan. Nah, ini 1 sendok makan. Dan kembali saya beritahu kalau ragi tempe itu sebaiknya disimpan di freezer. Sebenarnya ragi apa aja sih, semua di freezer. Nah, ini udah siap masuk ke kantong. Kita akan ambil kantongnya. Nah, ini bukan buat jualan, saya pakai kantongnya besar supaya cepet ya. Ini saya bagi menjadi 3 kantong. Setelah kita masukkan ke kantong seperti ini, jangan lupa dibolongin. Dibolonginnya 2 sisi ya. Saya akan kasih contoh 1. Nah, ini saya kasih contoh 1. Pertama, kita bolongin random aja sih. Kira-kira jaraknya 1 inci atau 2 cm ya masing-masing. Kemudian sebaliknya juga. Lakukan ini pada semua kantong. Nah, ini sekarang tempenya siap untuk disimpan di tempat yang hangat tapi tidak panas ya. Sekitar 30 derajat Celcius maksimal atau 88 Fahrenheit. Kita lihat setelah 36 jam biasanya. Bisa lebih lama sedikit sampai 48. Tapi lebih lama dari itu berarti gagal. Ini setelah tempe 12 jam ya. Ini 12 jam. Tempenya udah jadi. Ini setelah 36 jam di inkubator, dia udah jadi. Sekarang kita lihat berapa bagusnya ini ya, kita potong. Padat ya, bagus sekali kan. Jadi ini tadi
adalah cara bikin tempe. Untuk variasinya itu bisa macam-macam, bukan cuman kacang hitam. Bisa juga pakai kacang hijau, ada yang pakai beras. Saya belum pernah coba ya. Ada yang chickpea pernah nyoba. Nah, kalau saya pribadi itu memang paling suka variasi yang menggunakan kacang hitam. Karena selain bentuknya cantik, ya, cantik sekali. Seperti ini ada kayak kacang hitamnya. Juga rasanya enak. Nah, jadi jadi terima kasih sudah menyaksikan video tentang bagaimana membuat tempe sampai selesai, dan kita akan jumpa kembali pada video saya yang mendatang. So bye, see you in the next recipe.